Hai adik-adik sekolah minggu, jumpa lagi dengan Kak Prilly yang akan menemani adik-adik dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, tapi sebelum itu Kak Prilly mau tanya dulu nih sama adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, luar biasa, puji nama Tuhan. Nah, hari ini kakak akan menceritakan 12 kitab sejarah. Adik-adik tahu nggak apa aja itu kitab-kitab sejarah? Kitab-kitab sejarah adalah kitab yang menceritakan dari permulaan Nabi Yosua yang membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, kitab yang pertama adalah kitab Yosua, kemudian kitab Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan yang terakhir adalah kitab Ester. Nah, adik-adik, kakak akan menceritakan kitab-kitab sejarah. Nah, untuk itu adik-adik boleh duduk dengan tenang mendengarkan kakak dan jangan sampai melewatkan satu kisah pun yang kakak ceritakan. Disimak baik-baik ya adik-adik. Yang pertama adalah kitab Yosua. Kitab ini dinamakan sesuai dengan tokoh yang memainkan peran utama selaku pemimpin yang telah ditetapkan Allah, yaitu Yosua bin Nun. Yosua hidup pada akhir masa penindasan Israel di Mesir. Dia juga menyaksikan ke-10 tulah di Mesir, Paskah yang pertama, penyeberangan di Laut Merah, dan tanda-tanda di sepanjang perjalanan Israel di padang gurun. Yosua menjadi panglima perang di bawah Musa dalam perang melawan suku Amalek, dan hanya dialah yang menyertai Musa naik ke gunung Sinai ketika Allah memberikan ke-10 hukum. Sebagai abdi Musa, Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah dengan seringkali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang lama. Dan ia menghargai kehadiran Allah yang kudus, dan Yosua pun menjadi salah satu dari ke-12 mata-mata yang mengintai tanah Kapa bersama Kaleb. Ia dengan gigih menolak laporan ketidakpercayaan 10 mata-mata yang lain. Bertahun-tahun sebelum ia menggantikan Musa, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman, yang memiliki keberanian, kesetiaan, taat dengan sungguh-sungguh, dan dia juga seorang yang rajin berdoa, mengabdi kepada Allah dan firman-Nya. Dan pada saat ia dipilih sebagai pengganti Musa, ia merupakan seorang yang penuh dengan roh. Kitab Yosua mencatat peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan memasuki tanah Kanaan setelah Nabi Musa wafat. Dia juga menaklukkan dan menetapkan ke-12 suku Israel di sana di bawah pimpinannya. Kitab ini mengisahkan bagaimana Allah memberikan kepada Israel negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Kemudian Yosua wafat sekitar tahun 1375 sebelum Masehi ketika ia berusia 110 tahun. Kemudian kita lanjut kepada kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim ini menjadi catatan sejarah tentang kehidupan bangsa Israel, di mana pada salah satu periode waktu mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Urutan hakim-hakim yang pernah memerintah bangsa Israel yang pertama adalah Hakim Otniel, yang kedua Hakim Ehud, yang ketiga Hakim Samgar, yang keempat Hakim Deborah, dia adalah seorang perempuan. Yang kelima Hakim Barak, yang keenam Hakim Gideon, yang ketujuh Hakim Tola, yang kedelapan Hakim Yair,
Yang ke-9 Hakim Yeftah, yang ke-10 Hakim Ebzan, yang ke-11 Hakim Elon, ke-12 Hakim Abdon, dan yang terakhir adalah Hakim Simson. Nah, yang adik-adik sering dengar adalah kisah dari Hakim Simson. Dia adalah seorang anak dari Zorah dan Manoah yang terkenal bahwa kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Dia adalah seorang nasir Allah dan memiliki seorang istri orang Filistin yang bernama Delila. Dia memerintah atas Israel selama 20 tahun. Nah, adik-adik, begitulah kisah cerita yang kita dapatkan dari kitab Hakim-Hakim. Kemudian kita lanjut kepada kitab Rut. Rut artinya adalah belas kasih, yaitu seorang perempuan Moab yang menikah dengan Mahlon, salah satu putra Naomi dan Elimelek. Suami Rut meninggal karena bencana kelaparan. Rut yang telah menjadi janda akhirnya menikah menjadi istri Boas dan memperanakkan Obed, kakek Raja Daud dari Israel, serta yang menjadi inti dari kitab ini bahwa ia salah satu nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Tradisi Yahudi menempatkan kitab Rut menjadi kitab kelima gulungan yang termasuk dalam kumpulan kitab-kitab Ketubim. Orang-orang pada masa itu, yaitu orang Yahudi, membacakan kitab Rut dalam kebaktian di sinagoge pada hari raya Pentakosta. Nah, kakak akan menceritakan sedikit dari kisah Rut. Rut adalah seorang yang memiliki suami dari anak Naomi. Namun pada masa itu suaminya meninggal karena dilanda kelaparan, sehingga Naomi mengajak Rut untuk pulang ke kampung halamannya, dan di sana ia dinikahkan dengan seorang yang bernama Boas, dan dari sanalah ia melahirkan keturunan kakek Daud, di mana kita tahu bahwa Daud adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kitab Rut ini mengisahkan bagaimana asal mula dari silsilah Tuhan Yesus. Nabi Samuel adalah nabi yang mengurapi Raja Saul. Dia adalah raja pertama orang Israel. Kala itu bangsa Israel meminta untuk dipimpin seorang raja. Nah, Nabi Samuel yang mengurapi Raja Saul dan menjadikannya raja pertama atas bangsa Israel. Kemudian setelah Saul, Tuhan memilih Raja Daud untuk menggantikan Raja Saul yang kala itu telah hidup dalam dosa dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Nabi Samuel juga yang mengurapi Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang dipilih karena kesederhanaannya. Dia adalah seorang penggembala domba biasa. Pada masa itu, Daud mengalahkan Goliat. Dan pada saat itu, Tuhan memilih dia untuk menggantikan Raja Saul yang telah melanggar atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Raja Saul telah berbuat dosa dan ia tidak layak lagi untuk menjadi raja atas bangsa pilihan yang Tuhan berkenan atas bangsa Israel. Daud menjadi raja pengganti Raja Saul dan dia menjadi Raja Daud memerintah dengan masa kejayaan dan sampai kepada kejatuhannya dalam dosa dan konsekuensi yang ia harus terima. Dikisahkan bahwa Raja Daud yang penuh dengan kerendahan hati khawatir akan kematian musuhnya sendiri, hingga Daud mengecap masa-masa kejayaan dan berkat Allah.
seluruh suku-suku Israel datang kepada Daud dan tidak mau tanpa diri dalam pemerintahan kerajaan Daud. Daud menaklukkan Raja Daud yang hidup dalam kejayaannya, dan Allah berjanji kepada Daud bahwa dari garis keturunannya akan datang raja di masa depan yang akan membangun rumah Tuhan di bumi dan akan menjadi kerajaan yang kekal, yaitu tentang janji kedatangan Mesias. Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari keturunan Daudlah Tuhan Yesus Kristus lahir. Namun dalam masa kejayaannya, Raja Daud melakukan kecurangan dan dia melakukan dosa, sehingga dia harus menerima konsekuensi bahwa ia harus digantikan dan tidak dapat memerintah lagi di bangsa Israel. Yang menggantikan dia adalah anaknya Salomo. Hati Daud hancur dan dia menyesal memohon pengampunan dari Allah. Tetapi Daud harus menerima konsekuensi dari perbuatannya, sehingga anak-anak Daud tidak hidup saling rukun, namun mereka saling membunuh, dimulai dari Amnon yang melakukan kejadian tidak menyenangkan kepada adiknya yang bernama Tamar, dan kakak mereka yang bernama Absalom juga mengetahui hal ini, sehingga Absalom juga membunuh Amnon. Absalom juga menyusun rencana untuk menurunkan Daud dari tahta kerajaan, dan ia memberontak terhadap Daud hingga akhirnya Daud harus menghadapinya di padang gurun. Dan kisah ini berakhir dengan kematian Absalom. Daud yang telah mengalami kehancuran hati merasa terluka akan konsekuensi dari dosa yang telah ia perbuat. Selanjutnya kita masuk ke dalam kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Berawal dari tahta Raja Daud yang sudah tua, kemudian ia digantikan anaknya yang bernama Salomo. Daud berpesan kepada Salomo agar ia hidup setia kepada Allah. Dan karena kesetiaannya, Salomo memerintah dengan masa gemilang dan ia terus meminta hikmat kepada Allah untuk memimpin bangsa Israel. Dan Salomo mewujudkan mimpi Daud untuk membangun bait suci kepada Allah. Dalam kitab ini dipaparkan secara mendetail bagaimana pembangunan dari bait suci itu, seperti kemah suci, kitab Taurat, peletakan emas, permata, dan penggambaran malaikat dan pohon-pohon yang keseluruhannya seperti bentuk dari Taman Eden yang kita tahu itu tertulis dalam kitab Kejadian. Namun setelah Raja Salomo selesai melakukan pembangunan bait suci, ia jatuh ke dalam dosa. Salomo menikahi ratusan perempuan asing, bahkan membawa dewa-dewa mereka dan memperkenalkan berhala kepada bangsa Israel. Hidup Salomo jauh dari Tuhan dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak seperti Raja Daud. Anak Salomo yang bernama Rehabeam juga memuja berhala sama seperti Raja Salomo. Rehabeam sangat tamak dan haus kekuasaan. Pada masa itu, ketika Raja Salomo telah jatuh ke dalam dosa, ia pun harus sama menerima konsekuensi dari dosa yang ia lakukan, bahwa dari keturunan Raja Salomo, kerajaan itu akan terpecah menjadi dua. Inilah awal perpecahan kedua kerajaan itu. Yang pertama, bahwa Rehabeam anak Salomo melakukan tindak kuasa yang haus. Dia menaikkan pajak kepada pekerja rodi dan suku-suku di bawah pemimpinan Yerobeam. Yerobeam, seorang panglima, juga melakukan persekutuan dengan orang-orang di sana, sehingga banyak orang-orang Israel memilih Yerobeam untuk dijadikan raja. Kerajaan Yehuda di bagian selatan beribu kota di Yerusalem dipimpin oleh Rehabeam.
dan kerajaan Israel di bagian utara yang pusatnya di Samaria dipimpin oleh Yerobeam. Baik Rehabeam maupun Yerobeam, keduanya sama-sama mendukakan hati Tuhan. Mereka hidup dengan menyembah banyak berhala. Bahkan Yerobeam mendirikan 2 kuil di Betel dan di Dan untuk menyaingi kuil Salomo di sebelah selatan. Dan Yerobeam membuat anak lembu emas di masing-masing kuil. Pada kitab ini, nabi yang menonjol pada masa itu untuk mengingatkan bangsa Israel kembali setia kepada Allah, yaitu Nabi Elia dan muridnya yang bernama Elisa. Elisa tinggal di padang gurun dan musuh bebuyutnya adalah Raja Ahab dan istrinya orang Kanaan yang bernama Izebel. Ahab dan istrinya mempelopori penyembahan dewa-dewa Baal di seluruh Israel. Dalam kisahnya yang terkenal ini, Elia menantang 450 nabi Baal dalam sebuah kontes untuk menentukan Allah siapa yang hidup. Hal ini diupayakannya agar bangsa Israel sadar dan kembali kepada Tuhan. Kedua belah pihak membangun mezbah dan berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Tetapi hanya Allah Israel yang menjawab dengan api. Setelah peristiwa ini, Ahab memakai kekuasaannya untuk membunuh petani Israel dan mencuri kebun anggur milik keluarga Nabot. Elia menentang ketidakadilan Ahab dan memberitahukan kehancuran keluarga Ahab. Elia akhirnya memberikan jubah kenabiannya kepada muridnya yang bernama Elisa. Dan kuasa Elia pun juga turun kepada Elisa dengan beberapa mukjizat ajaib seperti Naaman membangkitkan orang mati, menyucikan masakan di kuali, kapak putra, dan lain-lain. Di bagian selanjutnya, kerajaan Israel Utara sedang dihantam oleh revolusi berdarah di bawah pimpinan Raja Yehu. Dia menghancurkan keluarga Ahab. Pada awalnya, Yehu ditugaskan oleh Allah sehingga ia tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan serangkaian pembunuhan politik yang tidak pernah habis di Israel. Kerajaan utara hancur karena ketidakadilan dan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada perjanjian Allah, dan memungkinkan mereka juga menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari keputusan mereka. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam kitab 1 dan 2 Tawarik. Kitab ini menceritakan sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel. Pada 2 Tawarik menyoroti kepada raja-raja yang taat kepada Tuhan dan diberitahukan bagaimana ketaatan mereka menuju kesuksesan dan menerima berkat Allah. Selain itu juga diberitahukan tentang raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak terikat hukum Taurat, sehingga membawa bangsa Israel dalam penyembahan berhala. Raja-raja ini menerima konsekuensi yang mengerikan. Semuanya masuk kepada pengasingan bangsa Israel, dan mereka mengalami kegagalan dan masa-masa yang sangat sulit. Pembelajaran dari kisah ini bahwa untuk membuat generasi bangsa Israel adalah harus dari keluarga yang benar-benar setia dan kembali kepada firman Allah, yaitu hukum Taurat. Kitab ini ditutup dengan satu keunikan di mana Raja Persia yang bernama Kores berkata kepada umat Israel bahwa mereka boleh pulang ke negeri asal mereka, kembali dari pengasingan, dan membangun kembali kota Yerusalem dan Bait Suci. Selanjutnya kita masuk kepada kitab Ezra. Nabi Ezra muncul pada masa pembangunan kembali Bait Allah. Ezra menekankan pengharapan, kebangunan rohani, pembaruan, dan pemulihan umat Allah. Secara khusus, kitab ini
berfokus pada 3 pemimpin yang mengupayakan pembangunan kembali, yaitu Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Kemudian dalam kitab Nehemia, kelanjutan dari kitab Ezra. Kitab Nehemia merupakan bagian dari kitab sejarah yang menceritakan tentang masa pemulihan pemerintahan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Nehemia adalah anak Hakalia yang berasal dari suku Yehuda. Seluruh sejarah pada kitab ini ditulis sekitar pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, dan Nehemia bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta, yaitu Raja Persia. Ketika ia menerima kabar bahwa orang buangan telah kembali ke Yehuda dari Babel, berupaya untuk mengumpulkan puing-puing dari bait suci. Setelah mendoakan di Yerusalem, Nehemia diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok-tembok kota. Yang terakhir adalah kitab Ester. Kitab Ester ditulis setelah pengasingan bangsa Israel dari tanah Babel, dan saat kembalinya sebagian umat ke Yerusalem, ada yang tetap tinggal di tanah pembuangan dan ada mengenai komunitas orang Yahudi yang ada di kota Susan, ibu kota dari kerajaan Persia kuno. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Mordekhai dan keponakannya Ester. Pada kitab ini disebutkan sekalipun tentang Tuhan, namun demikian kita dapat mempelajari bahwa Tuhan mempersiapkan rencana besar bagi penebusan umat dengan caranya. Saat Tuhan seakan-akan tidak hadir ketika umatnya di pengasingan, namun Tuhan tidak pernah lupa akan janji-janjinya. Kitab Ester mengajak kita untuk mempercayai Kitab Ester mengajak kita untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan bahkan ketika kita tidak melihatnya sedang bekerja. Kita tetaplah berharap sekalipun kondisi sangat buruk. Tuhan tetap berkomitmen untuk menebus dunia. Demikian adik-adik, ke-12 kitab sejarah yang kakak ceritakan. Semoga adik-adik semua mendapat pengenalan dan kekuatan yang benar bahwa Tuhan tetap mengasihi setiap kita walaupun kita dalam keadaan yang sulit, kita hidup dalam dosa, Tuhan tetap berkenan kepada kita. Intinya kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mari terus berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan seperti Raja Salomo, sehingga kehidupan kita boleh berbuah setiap harinya. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye.